warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan materi pendidikan agama Islam untuk kelas 3. Apa kabar sore dan sore semuanya? Mudah-mudahan hari ini tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar tentang kompetensi dasarnya, menunjukkan sikap hidup tertib sebagai dari implementasi dari pemahaman hikmahnya sholat. Judul materi hari ini ialah hikmah sholat. Dan seperti biasa sebelum kita memulai materi hari ini, kita buka dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warjukni fahman. Amin ya robbal alamin. Sore dan sila semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan pembelajaran yang berjudul hikmah sholat adalah yang pertama agar siswa memahami makna sholat, yang kedua para siswa mengetahui hikmah-hikmah di balik kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama sholat. Sebagai umat muslim, kita untuk melaksanakan sholat adalah kewajiban bagi kita semua. Kita sholat sehari semalam sebanyak 5 waktu sejumlah 17 rakaat. Itu semua wajib kita patuhi dan kita laksanakan, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, adalah perintah dari pelaksanaan dari rukun Islam yang kedua. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat bukan hanya sebatas perintah, yang berikutnya juga ada hikmah daripada apa yang kita kerjakan, yaitu sholat. Hikmah sholat yang pertama yaitu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sholat inilah kita bisa mengingat Sang Pencipta dan juga selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah sholat yang kedua yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain pada kita tadi yang pertama adalah ingat kepada Allah, maka setelah ingat kita akan merasa diri kita itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang ketiga yaitu disiplin waktu. Dengan disiplin waktu itu hidup kita akan lebih teratur, lebih ingat kepada waktu, yaitu waktu sholat. Selain kita ingat kepada waktu sholat, kita pun akan diingatkan dengan panggilan azan sebanyak 5 kali. Umat muslim yang sudah disiplin waktunya sholat, itu dia secara tersendirinya akan hafal, akan tahu bahwa kapan nih, jam berapa nih sudah waktu sholat. Sebelum waktu sholat itu dimulai atau azan berkumandang, orang yang mendisiplin waktu, dia sudah 15 menit sebelum azan berkumandang sudah bergegas, sudah siap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat. Hikmah sholat yang keempat yaitu hidup bersih. Kenapa hidup bersih? Karena kita akan rutin anggota tubuh kita dibersihkan dengan cara berwudu. Karena dengan berwudu itu mulut kita akan dicuci, hidung, muka, kepala, telinga, tangan sampai kaki itu akan dicuci sebanyak 5 kali. Nah, ketika mencuci itulah maka badan kita akan bersih, dan itu akan kita lakukan selama hidup kita, maka hidup kita akan bersih dari kotoran, bersih juga dari hadas. Sholat yang kelima yaitu hidup tertib dan teratur. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi bersih, dan yang kelima adalah hidup kita itu akan lebih teratur. Kegiatan, aktivitas yang kita laksanakan setiap hari itu akan lebih teratur. Sore dan sore yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmahnya sholat yang keenam yaitu bersikap rendah hati. Orang yang rajin melaksanakan sholat karena dia sudah merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam dirinya dia tidak akan merasa sombong, dan kepada orang lain dia akan bersikap rendah hati.
Hikmah sholat yang ketujuh yaitu hidup damai dan menyebarkan keselamatan. Dan orang ini kalau udah rajin sholatnya, maka di dalam dirinya selalu ingat kepada Allah, selalu merasa dekat kepada Allah, maka akan timbul yang namanya ketentraman dalam jiwa. Nah, inilah orang-orang yang sering melaksanakan sholat, di dalam dirinya akan merasa tenang, damai, dan tentram untuk dirinya sendiri. Apalagi kalau dirinya udah tenang, tentram, merasa damai, maka efeknya kepada orang lain juga sama, sudah rendah hati, dan juga dia akan bersikap menyebar keselamatan untuk orang lain. Hikmah sholat yang kedelapan yaitu hati menjadi tenang dan tentram. Nah, orang yang sudah melaksanakan sholat, pasti setelah sholatnya di dalam diri kita itu hati merasa tenang, nyaman, tentram. Kayaknya badan ini enteng banget itu. Makanya kata Rasul, kalau gelisah, kalau kamu hati sedang digundam permasalahan, sholatlah. Walaupun hanya sholat sunnah, insya Allah dengan sholat itu badan kita, hati kita akan tentram, akan lebih nyaman. Makanya kalau lagi banyak masalah, ingat sholat. Setelah sholat, badan kita akan enteng, hati tentram, insya Allah jalan keluarnya, atau misalkan kamu menemukan permasalahan, insya Allah akan ada jawabannya. Hikmah sholat yang berikutnya yaitu yang ke-9 adalah membina kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan. Bagaimana bisa? Karena sholat ini apalagi kalau dilaksanakan secara berjamaah, kita berkumpul dalam satu titik di suatu tempat, kita sholat bersama-sama atau disebut berjamaah, maka di situ akan timbul rasa kebersamaan, rasa persatuan dan persaudaraan. Karena ketika berjamaah tidak melihat dia golongan mana dan dia orang siapa. Kalau dia muslim, maka satu barisan. Itulah yang namanya persatuan. Dan juga setelah sholat kita bersalam-salaman, kita nggak lihat itu siapa, kita berdebatan semua orang yang ada di situ atau sesama berjamaah, itulah yang namanya persaudaraan. Hikmah sholat yang ke-10 yaitu akan memelihara diri kita dari perbuatan dosa. Karena sholat ini akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Karena apa? Satu, ketika kita sholat akan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah ingat, kita akan merasa dekat. Maka dari itu perbuatan atau aktivitas yang kita laksanakan di muka bumi ini akan mencegah diri kita dari perbuatan dosa. Soleh dan soleh semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hikmah-hikmah sholat yang ke-10 tadi yang Bapak sebutkan itu berada di buku PAI atau Pendidikan Agama Islam kelas 3 pada halaman 64. Silakan kalian buka dan dibaca. Itulah materi hari ini yang kita pelajari tentang hikmah sholat. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang lebih ingat lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, merasa dekat lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan lebih semangat lagi ibadah melaksanakan sholat, terutama sholat yang 5 waktu. Kita tutup materi hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.